はい。皆様、こんにちは。私たちは2グループでございます。本日は武田信玄のテーマで私たちが発表させていただきます。ですが、発表の前にメンバーを紹介させていただきます。はい。1番目から、Ari Hibarahariさんと、チャールズ・ロイナーさんと、ルイス・フェリックス・グナワンさんと、モハマッド・ハニフ・ウバイダさんと、モハマッド・イブノ・ラマダンです。その前に私たちが先生にお時間でありがたいと思います。それでは発表を早速始めましょう。Baik, untuk pada kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Takeda Shingen. Nah, berikut pada pembahasan pada hari ini yaitu siapa itu Takeda Shingen, apa saja hal yang menarik dari sosok Takeda Shingen, bagaimana akhir dari hidup Takeda Shingen. Lanjut. Hai, kalimat ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Takeda Shingen, yaitu Hito wa shiro, Hito wa ishigaki, Hito wa hori, Nasake wa mikata, Kyo wa tekinari. Nah, artinya itu adalah manusia adalah istana, manusia adalah tembok batu, manusia adalah parit, kasih sayang adalah sekutu, dan jiwa adalah musuh. Kalimat ini memiliki makna yakni sumber daya manusia adalah pertahanan yang kuat, dan belas kasih dapat menghubungkan hati orang-orang. Namun, jika ada banyak orang, pada akhirnya akan menghancurkan negara. Hai, pada slide berikutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Untuk pemateri, saya persilakan. Baiklah, saya akan Takeda Shingen, pria yang lahir pada tanggal 1 Desember 1521. Ini merupakan seorang daimyo yang pada zaman Sengoku di Provinsi Kai. Ia dilahirkan sebagai putra sah pewaris klan Takeda yang secara turun-temurun menjabat menjadi Shugo di Kai kala itu. Shugo daimyo adalah sebutan untuk sekumpulan orang yang dikatakan menjadi daimyo untuk pertama kalinya. Klan Takeda termasuk dalam Shugo daimyo yang membuatnya tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga politik dan ekonomi. Ia juga dikenal dengan nama Takeda Hanarunobu. Nama Harunobu sendiri ia dapatkan ketika memasuki perayaan masa kedewasaannya. Nama Harunobu memiliki karakter yang berasal dari Ashikaga Yoshiharu, seorang shogun Ashikaga ke-12. Hal itu merupakan praktik umum di Jepang kala itu, di mana seorang prajurit yang berpangkat lebih tinggi memberikan karakter dari namanya sendiri kepada bawahannya sebagai simbol pengakuan. Dari sudut pandang penguasa setempat sendiri, merupakan suatu kehormatan untuk menerima nama dari tokoh shogun itu sendiri. Namun yang perlu diketahui ialah baik klan Ashikaga dan klan Takeda adalah keturunan dari klan Minamoto. Secara teknis, Harunobu serta nenek moyangnya telah menyandang nama keluarga Minamoto dari awal. Oleh karena itu, Harunobu disebut sebagai Minamoto no Harunobu. Dalam catatan resmi yang disimpan oleh Pengadilan Kekaisaran ketika ia dianugerahi gelar resmi Daisen Daibu. Pada bulan Februari 1559, Harunobu memilih untuk menjalani kehidupan baja sebagai seorang pendeta Buddhis dan menerima nama Dharma
Shingen dari guru Buddhisnya. Kanji Shingen sendiri juga bisa diucapkan sebagai Nobuharu, yang merupakan kebalikan dari nama resminya Harunobu. Takeda Shingen dikenal sangat aktif dalam melakukan perluasan atas wilayahnya. Setelah berhasil menaklukkan provinsi tetangga Shinano, Takeda Shingen melalui rintangan dengan bertarung melawan musuh besarnya Uesugi Kenshin dalam pertempuran Kawanaka-jima. Takeda Shingen telah melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga mencakup provinsi Kai, Shinano, Suruga, Kousuke, Totomi, dan sebagian wilayah Mikawa dan Mino. Baiklah, saya akan mengembalikannya lagi ke Sarah. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang cukup panjang dari teman kami. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan hal menarik dari Takeda Shingen. Baik, untuk pemateri saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya itu tentang hal menarik pertama yang bisa kita dapatkan ialah pada saat masa kelahiran dari Takeda Shingen adalah putra pewaris dari Takeda Nobutaro di Provinsi Kai. Taro atau Katsuchio merupakan nama panggilannya sewaktu ia kecil. Ayah Shingen yaitu Takeda Nobutara adalah daimyo pada zaman Sengoku yang mempersatukan Provinsi Kai sekaligus sebagai pendiri dari klan Takeda. Pada saat kelahiran Shingen, Provinsi Kai kala itu sedang diserang oleh 15.000 prajurit yang berasal dari pasukan klan Imagawa yang dipimpin oleh Fukushima Masanori atas perintah Imagawa Ujichika. Mereka sempat terpojok atas situasi yang ada, namun semangat tempur pasukan Takeda menjadi berkobar-kobar saat mengetahui berita kelahiran dari si kecil Shingen. Dengan naiknya moral pasukan tempur, pasukan dari klan Takeda berhasil mengalahkan pasukan Imagawa yang jumlahnya berkali-kali lipat. Hal kedua yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana pertempuran Kawanaka-jima mempertemukan Takeda Shingen dengan musuh bebuyutannya yaitu Uesugi Kenshin. Ini diawal dengan pasukan Takeda yang berniat melakukan penaklukan atas provinsi Shinano. Setelah berhasil menguasai beberapa distrik di sana, pasukan Takeda segera berangkat untuk melakukan penaklukan atas distrik Saku. Namun, mengalami perlawanan yang cukup sengit. Pasukan distrik Saku yang dipimpin oleh Murakami Yoshikyo berhasil dikalahkan. Namun mereka meminta bantuan kepada Uesugi Kenshin yang berasal dari provinsi Echigo. Bentrokan bersenjata yang terjadi antara pasukan Takeda dan pasukan Kenshin terkenal sebagai pertempuran Kawanaka-jima. Pertempuran sempat terhenti tetapi kemudian pecah secara berulang-ulang hingga 5 kali pada tahun 1553, tahun 1555, tahun 1557, tahun 1561, dan yang terakhir itu tahun 1564. Pertempuran keempat merupakan pertempuran terbesar di antara keduanya, yang memakan korban tewas di kedua belah pihak hingga 6.000 prajurit. Pasukan Takeda kehilangan tokoh-tokoh penting seperti Takeda Nobushige, yaitu adik laki-lakinya, Morozumi, Torasada, dan Yamamoto Kansuke. Lembah Kawanaka-jima menjadi tempat pelampiasan dendam kedua belah pihak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk melanjutkan pembahasan kita, saya persilakan kepada moderator pemateri selanjutnya. Kepada Hanifsan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Hal menarik berikutnya yang bisa kita ketahui ialah bagaimana sistem mata uang yang digunakan pemerintahan Takeda kala itu. Pemerintahan Takeda Shingen mencetak mata uang berupa koin emas pertama di Jepang yang disebut Koshukin atau emas Koshu. Provinsi Kai sendiri memiliki gunung yang kaya dengan cadangan emas. Eksplorasi emas di Provinsi Kai dilakukan dengan menggunakan teknik penggalian dan pemurnian emas dari barat. Emas yang ditambang dalam jumlah besar-besaran digunakan untuk biaya pengendalian banjir dan pengeluaran militer, termasuk biaya diplomasi dan konflik militer dengan Oda Nobunaga dan Uesugi Kenshin.
Dan hal menarik yang terakhir yang bisa kita bahas ialah Takeda Shingen yang merupakan seorang pengagum dari Sun Tzu. Sun Tzu sendiri merupakan seorang jenderal dari Tiongkok, ahli strategi militer dan filsuf yang hidup pada zaman musim semi dan gugur pada masa Tiongkok kuno. Sun Tzu diketahui sebagai penulis The Art of War, sebuah strategi militer yang secara luas berpengaruh terhadap filosofi Barat dan Timur. Takeda Shingen dengan julukan Harimau dari Kai dikenal mengibarkan bendera perang bertuliskan Furin Kasa dengan kanji angin, rimba, api, dan gunung. Nama ini sendiri dikutip dari buku seni berperang Sun Tzu yang berbunyi, dalam bergerak hendaknya cepat laksana angin, diam laksana rimba, menyerang dengan ganas laksana api, dalam bertahan hendaknya tidak tergoyahkan laksana gunung. Bendera perang Purinkasan yang dikibarkan oleh Takeda Shingen ini kabarnya ditulis sendiri oleh pendeta kuil Erinji yang bernama Kaizen Joki. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh pemateri. Untuk pada bagian ketiga, akhir hidup dari Takeda Shingen, saya akan mempersilakan kepada pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semua, sebelumnya setelah kita mendengarkan bagaimana sih latar belakang dari Takeda Shingen ini, dan juga hal-hal menarik apa saja yang bisa kita temui dalam kehidupannya. Nah, pada bagian kali ini kita akan mengetahui seperti apa sih akhir dari kehidupan seorang Takeda Shingen ini. Nah, Takeda Shingen kala itu sedang dalam penaklukan Provinsi Mikawa. Pada bulan Februari 1573, Shingen berhasil merebut Istana Noda dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Istana Noda. Keadaan kesehatan Takeda Shingen makin menurun setelah pertempuran tersebut berakhir. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematiannya masih belum diketahui sampai saat ini. Beberapa sumber mengatakan dia menyerah karena memiliki luka dari perang lama. Beberapa juga mengatakan penembak jitu dari perang Istana Noda tersebut telah melukainya sebelumnya. Dan yang lain mengatakan bahwa dia meninggal diakibatkan mengalami pneumonia. Nah, pengobatan Shingen atas luka-luka yang dialaminya tersebut tidak berhasil, sehingga pasukan harus ditarik mundur pada pertengahan bulan Maret. Nah, pada tanggal 12 April 1573, sewaktu memimpin pasukan dalam perjalanan pulang ke Kai, Takeda Shingen wafat pada usia 53 tahun di Komamba, Provinsi Shinano, dan dimakamkan di kuil Erinji yang sekarang terletak di kota Koshu, Prefektur Yamanashi. Nah, sebelum Takeda Shingen ini meninggal, Takeda Shingen itu meninggalkan buku jurnal dan strategi militer yang berjudul Koyu Gungka, yang di dalamnya tertulis pesan terakhir beliau yang berbunyi, Ashita wa setani hatao tateo, yang berarti besok kita naikkan bendera di Seta. Nah, Seta yang dimaksud di sini adalah tempat di bagian selatan Danau Biwa yang menurut pandangan orang-orang pada zaman itu merupakan pintu gerbang ke Heian-kyo. Nah, menurut catatan lain, Takeda Shingen juga dalam pesan terakhirnya itu meminta para pengikutnya untuk merahasiakan kematian dirinya selama 3 tahun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan mengenai akhir hidup dari Takeda Shingen ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. はい、私たちの発表は以上です。間違いがあれば本当に申し訳ございませんでした。先生と皆様も見てくれて本当にありがとうございます。はい、以上です。